Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersama-sama kita bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian syukur kami kepadamu, menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan. Sebab kami aman di dalam Tuhan. Kami tenang di dekatmu. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hati, kau sertai jalanku sepanjang hidup. Hanya dekat padamu ada Tuhan baru, Allah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allah, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Allah berlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku.
Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadiratmu, biarlah rohmu dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Indah bersamamu, di dalammu kami tenang, di dekatmu sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang ajaib, Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara, tiada yang mustahil bagimu. Kau menolong yang ajaib dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Kami bersyukur. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib. Sebab hanya di dalam kami aman. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati karunia-Mu.
Sebab Kau Allah yang setia, kami tenang. Engkau yang bertindak di pertolongan, kami tenang. Sebab Kau selalu bersama kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Sebab Engkau Immanuel, Allah beserta kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Syukur bagimu. Ya Allah, terpujilah nama-Mu.
terpujilah namamu. Haleluya. Ajaib, 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 mulialah namamu. Mulialah namamu. Ya Allah, ya Allah, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Haleluya, haleluya. Ya Allah baik, ya Allah baik, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus, Yesus. Engkaulah pengharapan kami, dan pengharapan di dalammu tidak pernah mengecewakan. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau yang tak pernah ingkar janji, Engkau yang tak pernah mengecewakan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur punya Bapa yang seperti-Mu, yang selalu ada, yang bertindak menolong, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, selalu tepat sesuai dengan waktu, kehendak-Mu dan rencana-Mu. Sebab itu kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat. Ya sebab pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Kami mau terus berharap dan memandang kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada di Kamu, dalam jawaban hidupku. Hatiku tenang
berada berkamu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, dan telah mengikat hati. Saat aku tak sanggup lagi, segitu janganmu berjanji. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah membimbing hatiku. Ibadahku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hati kami tenang, hatiku tenang, berada denganmu. Allah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang, berada denganmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, dan telah membimbing hatiku. Saat aku rasaku lagi, di situ tanganmu terjadi. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memberikan hatiku. Ibadahku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memberikan hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu terjadi. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah membimbing hatiku. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Biarlah kami terus menikmati kasih-Mu
Sebab kami mau terus tinggal di dalam. Sehingga kami tetap tinggal tenang dalam segala keadaan. Dan kami punya rasa aman di dalam. Sebab rasa tenang dan rasa aman kami tidak terletak pada harta duniawi. Tapi rasa tenang dan aman kami hanya ada di dalam. Dan biarlah setiap perkataan-perkataan firman itu yang menenangkan hati kami. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Simon. Baik. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih buat dan koordinator Korondio kita. Pagi ini kita udah sampai ke Mazmur 139. Saya akan bacakan doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atas aku, ke atasku. Ayat ke-6, terlalu ajaib bagiku, pengetahuan itu terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang mengelilingi menjadi malam. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Ayat 13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat segala selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Dan apabila aku berhenti masih saja aku bersama-sama engkau. Sekiranya engkau mematikan seorang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpa-penumpa darah.
yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang membenci engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Baik Bapak Ibu, ya kan, kita sudah membaca Mazmur 139 ini dengan judulnya doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Jadi kalau Maha Tahu itu di atas segala-galanya. Jadi kita manusia itu nggak ada yang Maha Tahu, tapi hanya Tuhan yang punya kekuatan dan punya kedahsyatan, ya kan? Karena kita tahu dari ayat ini, ya kan, ayat Mazmur yang menurut saya paling beda di antara yang lain, karena Tuhan itu ya kan Allah yang Maha Tahu, ya kan. Jadi sebelum apapun dijadikan, ya kan, Dia Maha Tahu. Maka ada firman Tuhan katakan, ya kalau kita manusia ini pikiran kita bukan pikiran Tuhan dan jalan kita bukan jalannya Tuhan. Dari ayat dari pasal 139 ini saya akan dibagi 3 kelompok. Ya, kelompok pertama itu yaitu Tuhan itu Maha Tahu. Di mana kita lihat di mana Mazmur ini, ya kan, yang di gubah oleh Daud, ya kan. Jadi kita tahu apa yang Daud sudah lakukan, ya kan. Dia merasa bagaimana hidupnya, ya kan, ketika dia menjadi berhasil, ketika dia jatuh dalam dosa, ya kan. Dia sudah merasakan, maka dia mengubah ayat ini. Yang saya lihat ini maha dahsyatnya, ya manusia itu selalu berpikir dengan caranya dia, caranya manusia. Tapi di sini kita baru tahu ya kalau kita memang benar sampai satu tingkat yang rohani yang cukup, ya kan, Tuhan itu lebih di atas segala-galanya karena Dia menciptakan, Dia tahu, ya kan. Di sini katakan engkau mengerti kalau aku duduk, aku berdiri, engkau mengerti pikiranku yang dari jauh, ya kan. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklum. Tapi Tuhan itu maha besar, saya bilang ya. Kenapa maha besar? Dia itu di sini katakan kau maklumi. Tuhan itu memaklumi kita. Kadang-kadang hidup kita ini terus terang mau egonya, mau menang kita sendiri, ya kan? Ya. Tetapi Tuhan itu maha memaklumi. Jadi dalam doa pun, dalam punya masalah pun, kadang-kadang kita hanya ketika kita ada masalah, kita berseru sama Tuhan lebih kencang lagi. Tuhan, masa kau biarkan aku, ya kan? Nah, di sini saya melihat, ya kan, kita sebetulnya setelah baca ayat ini, ya kan, kita lebih banyak harus berserah pada Tuhan. Sebetulnya apapun di sini sebelum kita berdoa pun sudah Tuhan tahu masalah kita. Tapi masalah kita ini sebetulnya bukan Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengkaryakan, tapi kita sendiri yang masuk seperti di dalam satu keadaan, ya. Karena kita kadang-kadang ada ketamakan, kita kadang-kadang ada kejahatan, ya kan. Kadang-kadang kita juga ingin, ya, seperti orang yang dia bisa, saya harus bisa, tapi kita tanpa doa, ya. Seharusnya setelah ayat ini kita mengerti, kita bisa menambah satu tingkat naik level, yaitu segala sesuatu, ya kan, kita boleh punya keinginan, tapi kita harus berdoa sama Tuhan. Karena kadang-kadang ya saya juga merasakan kadang-kadang ada pemaksaan dari diri kita kepada Tuhan. Jadi sebetulnya ya kita tahu ketika kita jatuh dalam dosa, nah kedagingan kita, ego kita, ya kan, melebihi di atas apa yang
diri kita mengiring kepada Tuhan. Ya kan, Tuhan maunya sebetulnya ya kita harus mengerti, ya kan, bagaimana cara pikirnya Tuhan. Tuhan tuh maunya ada keseimbangan, jangan memaksa kehendak, ya. Tapi tidak boleh pula, Tuhan, aku nunggu Tuhan lah, ya kan? Karena Tuhan belum ngomong, aku belum. Nah, itu juga kekeliruan, ya. Karena bagaimanapun kita harus berusaha. Jadi dalam firman Tuhan di Amsal, kalau kita malas, ya kan, jangan makan, ya kan. Kadang-kadang orang memang inilah penafsiran di firman ini kadang-kadang membuat satu debatan yang pembelaan pada diri sendiri. Nah, saya rasa kita nggak usah membela diri, tapi kita berserah sama Tuhan. Yang penting kita tahu Tuhan kita maha tahu, Dia yang membentuk, yang mengerti kita, baik kita mau apapun, Dia sudah tahu. Dalam doa kita itu Tuhan cuma mau ngelapor sama Tuhan, Tuhan tolong aku mau begini, mau kerinduan aku, ya kan, eh, ingin, ya kan, misalnya kalau kita ada sakit kita mau Tuhan tolong ya biar sakit kita itu disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan punya kuasa, saya percaya, ya kan, Tuhan punya kuasa, ya. Disitulah kalau kita kadang-kadang ya banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan, kalau bilang kau mau mati nggak, takut mati semua. Tapi ketika kita mau melihat kuasa Tuhan, ya kan, disitulah kita baru tahu, ya. Nah, jadi kadang-kadang kita ini maunya kita takut mati dan sebagainya. Sebetulnya ya kematian itu akan datang pada siapapun. Cuma bagaimana caranya kita, ya kan, mengikuti Tuhan, ya kita harus tahu, ya kan. Nah, saya lihat ada beberapa orang hamba Tuhan, ya kan, yang dekat dengan saya, seakan-akan dia hidupnya udah nggak takut mati lagi, ya kan? Dia pun berimannya luar biasa, ya kan? Nah, karena dia apa? Ya dia bilang Tuhan itu maha tahu. Nah, tapi kita harus hati-hati, jangan pula mencobai Tuhan. Nah, jadi sekarang kalau Tuhan ciptakan dokter, medis itu kan, itu bukan perdukunan. Jadi kita juga harus percaya, ya kan? Tuhan bisa pakai dokter. Ya, jangan kita ngomong nunggu Tuhan datang mengobat kita, nggak ada, bukan zamannya kita lagi, ya. Jadi di sini saya lihat bagian pertama itu Allah kita maha tahu, Dia memaklumi kita, ya kan? Jadi Dia juga melihat kita. Jadi apa yang kita mau lakukan yaitu kita harus percaya dan melakukan sesuai firman Tuhan. Sebagai kedagingan tentunya kadang-kadang kita pun, ya kan, bisa jatuh dalam hal-hal ego, ya, emosi. Kemarin saya pulang dari Palembang, ya kan, memang dari banyak sudut, ya, sudut ketika baru saya tahu. Jadi kita nggak bisa tidur, ada sesuatu ya membuat kita itu ritme tubuh kita tuh berbeda. Ketika saya udah pulang ke hotel jam setengah 7 sampai jam setengah 10, saya udah tidur. Jadi istri saya juga bangun. Belum tidur, Pi, belum. Sudah, saya bilang. Nah, makan permen yang bisa membuat kita tidur, ya. Saya udah dulu pernah saya makan, ya kan, dikasih istri makan. Tapi memberontak tubuh ini karena waktu saya mau nonton sepak bola, ya kan, jadi wah luar biasa. Dicoba-coba lagi lah. Begitu aja memang nggak cocok, ya. Obat itu nggak cocok bagi saya. Ketika dia mungkin maksa badan tidur, ya kan, lantas tidak bisa tidur saya. Saya bangun isi saya Mimi, dia udah tidur lelap, udah terbang kemana-mana kan. Jadi buat saya, waduh, gelisah. Nah, dari besoknya, ya kan, ritme tubuh saya kayaknya kurang bagus, ya kan. Jadi gampang sekali terpicu. Dan ketika berjalanan kami sudah sampai ke Bayo, mau beli minuman, mampir di Indomaret, ya. Begitu saya lihat ini orang Indomaret ini taktik taktik, ya kita ini kan udah biasa berbisik setahun.
Saya lihat ini secara logika 3.700 kali 5, 18,5. Ya kan? 20 sekian dia bilang, Pak. 20 sekian. Saya bilang, kenapa? Inilah. Nah, itu kita harus hati-hati. Maka itu saya bilangnya, hidup ini harus hati. Tapi apa yang saya tidak bisa kendalikan diri saya. Ya kan? Marah saya, kamu ini saya bilang, ya memang banyak kejadian-kejadian seperti itu. Inilah tingkah anak buah, ya kan? Selalu ingin cari. Kiranya kita udah tek bayar gitu. Kebetulan belinya cuma satu macam, air aja 3.700 kali 5 sudah kita hitung 18,5. Kenapa ini jadi 20.000 lebih? Ya kan? Saya tanya sama dia. Nah, di situ saya kurang bisa kontrol diri saya. Maka saya bilang sebetulnya apa hidup ini ya kan. Sama istri saya datang pun saya tepuk di tangannya. Sudah campur, saya bisa ngatasi. Nah, tapi disinilah saya tahu ya kan manusia kita ini ya kan adalah kita tidak bisa bilang kita udah biasa, kita udah kuat, tidak bisa. Ada hal-hal yang kadang-kadang ritme kita tuh jatuh di situ. Nah, tapi disinilah saya belajar ya kan. Aduh, kenapa saya begitu ya? Nah, jadi saya orang bisa berdoa ya kan supaya Tuhan beri damai sukacita. Jadi kita tahu Allah kita mah tahu, kita yang nggak tahu diri. Nah, itu. Yang kedua itu kita lihat dari ayat 7 sampai ayat yang ke-13 yaitu saya lihat Allah ada di mana-mana. Ya kan? Ya, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu jikalau aku menghendaki ke langit engkau ada di sana. Jikalau aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ya kan? Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ya kan, di sini saya melihat ya Tuhan itu maha besar. Ya, kasihnya itu begitu besar, kebaikannya begitu besar. Kadang-kadang kita ini suka mau lari, ya kan? Tetapi Tuhan itu baik buat kita, ya. Kemana ya kan kita bagaimana kita mau menjauhi roh kita? Jangan. Kalau Tuhan sudah berkehendak memanggil kita, menjadikan kita adalah anak-anaknya. Nah, tinggal kita ini mau setia atau enggak. Mau dengar-dengaran atau tidak. Nah, ayat ini saya lihat kemanapun. Sampai dunia orang mati, mau ke angkasa pun Tuhan ada di mana-mana. Jadi ayat ini yang bagian kedua ini Allah ada di mana-mana. Kalau Allah yang sudah memilih kita nggak bisa, ya kan? Nah, karena apa? Dia yang maha besar, maha tahu, maha kuasa. Berbahagialah kita orang-orang yang seperti kita ini yang bisa dipilih menjadi anak raja, ya kan? Tapi kitanya suka nggak mengerti. Ya kan, kalau saya melihat satu perumpamaan, saya seperti dengan anak kami yang kami adopsi, ya kan. Jadi kita ini ada kekurangan, kebutuhan khusus harusnya yang kita belajar bagaimana menang atas kebutuhan khusus kita ini loh, ya kan. Jadi saya lihat ini Tuhan itu maha besar. Dia mau dengan kita, kemanapun kita mau pergi, ya kan. Dia ngomong dari kau sembunyi kemanapun, aku ada di situ. Jadi kita yang lebih baik adalah bagaimana hidup apa nama eh, lebih dengar-dengaran. Karena apa? Dia yang menciptakan kita. Ayat yang ke-13, sebab engkau telah membentuk buah pinggangku, menenun aku ke dalam kandungan ibuku. Jadi kita nggak bisa juga, ya kan? Nggak mengerti. Satu-satunya harus mengerti, yaitu dengar-dengaran, belajar untuk selalu dekat dengan Tuhan. Karena dengan siapa kita dekat, disitulah kita akan terinspirasi, ya kan? Jadi kita mau, ya kan, buat siapapun yang mengalami masalah hari ini, ya kan, kita percaya Tuhan itu tidak diam, tapi Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk lebih baik. Saya merasakan hari-hari ini ya kan hidup ini apapun yang kita miliki ya satu kali tidak ada gunanya juga.
Tapi jangan pula kita berkata, ya katanya nanti satu kali nggak ada gunanya, untuk apa saya kerja? Nggak boleh juga. Karena kita ini ada tugas yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena dalam ayat di Amsal ini saya tidak pernah lupa. Karena sebagai seorang laki-laki, ya kan, orang baik itu kata firman Tuhan, orang baik itu meninggalkan warisan buat anak cucunya. Jadi ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Tanggung jawab itu adalah satu, bagaimana kita mengenal Kristus itu buat generasi-generasi kita, ya kan? Kami juga kadang-kadang melihat anak-anak masa sekarang ini dengan teknologi yang begitu canggih, kadang-kadang itulah yang membuat mereka itu kadang-kadang bisa jauh dari Tuhan. Karena mereka tidak diberi pengertian bahwa sesungguhnya, ya kan, bahwa yang kita ada ini karena ciptaan Tuhan. Tapi dengan sekarang ini anak-anak kalau tidak kita ajar dan dekat dan bawa mereka kepada Tuhan, mereka tuh hidup karena apa? Memang hidup seperti ini, teknologi dan sebagainya. Nah, nggak bisa, ya kan? Kita tahu waktu ada beberapa kali, ada satu kali, ya kan, orang ke bulan, ya kan, dia lebih pintar, nggak bisa, meledak mati semua. Jadi hidup ini menurut saya, ya kan, semua itu ada masanya. Ya, ketika saya lihat teman-teman, ya kan, boleh berusaha dan harus berusaha. Tapi usaha jangan sampai, ya kan, membuat masa tua kita semakin terjerat. Jadi harusnya kita bertanya sama Tuhan, andalkan Tuhan, karena Dia menciptakan kita dari rahim ibu kita pun kita sudah ditentukan. Jadi kita harus bertanya sama Tuhan bagaimana, karena Dia ada di mana-mana. Yang ketiga ini, di sini dikatakan ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, ya, dan jiwaku benar-benar menyadari. Nah, sesungguhnya kita ini semua manusia pernah punya keinginan dan pernah juga menderita, ya kan? Saya merasakan Tuhan itu baik, ya kan? Karena apa? Dalam keinginan. Manusia itu jatuh karena keinginan daging, ya kan? Nah, jadi kalau di wanita ada katanya keinginan mata, keinginan daging, dan ketiga apa nih? Keangkuhan hidup, ya kan? Jadi saya melihat itu salah satu, ya. Jadi kita harus berpadan apa yang kita punya dan tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, ya kan, tidak satu pun yang dapat menghalangi. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, ya kan, kita menginginkan itu nanti masuk pencobaan. Jadi apa yang harus kita tahu ukuran kita supaya kita ini kapasitasnya gimana, ya kan? Nah, jadi di sini saya lihat saya pernah mengalami satu kejadian yang menurut saya, ya, karena keberanian yang tanpa, ya kan, saya punya knowledge sampai ke sana, ya kan. Meskipun kita punya uang, kita tidak bisa andalkan uang kita. Karena dunia hari ini saya menyadari baru beberapa banyak perusahaan besar, ya, banyak perusahaan besar itu bangkrut. Seperti contohnya sekarang di Ambang, ya, yang saya baca dari berita itu seperti Unilever. Unilever tuh the best, ya kan, company number one di dunia ini, ya. Tapi hari ini mereka goyah, ya kan. Kita lihat perusahaan mobil, VW, ya kan, sudah diambang kebangkrutan. Jadi kita hari ini terus terang aja, manusia boleh pinter, tapi Tuhan Maha Tahu. Di sini sekali, Tuhan Maha Tahu. Karena apa? Apa yang kita pikirkan manusia kita tidak tahu ujungnya kemana. Tapi Tuhan Maha Tahu. Ya kan? Saya lihat perusahaan raksasa sekarang ini, wah, sangat berbahaya. Karena apa? Tuhan balikkan keadaan dunia ini, ya kan, berputar setelah COVID, ya.
Jadi sekarang nih terus terang aja, ini memang kalau orang ribut-ribut katanya dunia mau kiamat dan sebagainya, memang semakin dekat, ya kan? Firman Tuhan juga mengatakan semakin dekat. Tinggal kita bagaimana mempersiapkan, ya. Dan perusahaan-perusahaan besar sudah bangkrut banyak, ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan tentunya kalau kita andalkan Tuhan, terjadi penurunan, iya. Ketika terjadi penurunan, apa yang kita mau lakukan? Kita harus tanya Tuhan bagaimana caranya. Karena ada janji Tuhan, ada beda orang dunia dengan orang yang pimpin Tuhan. Jadi hari-hari ini kami juga mengalami hal yang serupa. Karena apa? Ini teknologi, ya kan? Tapi bagaimana ya? Kita selalu berdoa minta tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan, ya kan? Apalagi dengan kalau seperti kami musuhnya itu sekarang ini perusahaan-perusahaan dari China, ya. Saya kemarin ketemu salah satu rekan kita itu Pak Alan itu memberi masukan, ya kan. Memang tidak masuk akal, tapi itu bisa dikerjakan oleh mereka. Nah, jadi dunia ini sudah dunia global. Jadi kalau kita tidak hati-hati, memang kita akan masuk ke sana, ya kan? Jadi saya percaya ya, tapi kalau firman Tuhan ada dalam hidup kita, ya kan seperti di sini, ya kan, kalau ayat yang ke-23, selidikilah aku ya Allah dan kenali hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku ke jalan yang kekal. Jadi kita tetap mengandalkan Tuhan ya kan supaya Tuhan ya kan tuntun kita, bawa kita supaya hari-hari kita ini adalah hari yang penuh keberkatan bersama dengan Tuhan. Demikian Her, tolong dilengkapin ya kan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Coach Simon buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi satu pasal ini tentu menjadi sebuah pasal yang mengingatkan kita pagi hari ini. Sehingga firman Tuhan katakan di bagian terakhir, Tuhan uji kami, Tuhan selidiki hati kami, kenalilah pikiran-pikiran kami. Kenapa? Karena di awal sampai pertengahan kita diingatkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang benar-benar mengetahui hidup kita, bahkan dia tidak pernah meninggalkan kita kemanapun kita ada dan berada, karena dialah yang membentuk hidup kita. Nah, ini satu pasal yang mengubah hidup saya, khususnya di ayat yang ke-14. Saya menemukan ayat ini secara pribadi merema dalam hidup saya itu waktu SMA khususnya ya. Ketika gambar diri saya benar-benar rusak, ketika saya merasa kecewa dengan keadaan hidup, dengan keberadaan pribadi saya, udahlah kecil, hitam, hidup, kurus, ceking, terus hidup dari keluarga miskin yang nggak sanggup pelihara saya sampai harus dikasih ke orang. Ketika gambar diri rusak, ketemu dengan firman ini, itu yang mengubah hidup saya. Bahwa ternyata kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Dan Tuhan itu begitu detil mengetahui pribadi saya. Nah, saya berdoa, saya berharap setiap kita pagi hari ini juga mengalami Tuhan itu secara pribadi. Mungkin kau sedang dalam keadaan sulit, kau merasa kecewa, baik itu dengan keadaanmu, dengan keadaan sekelilingmu. Tapi pagi hari ini mari ingat, engkau punya Tuhan yang begitu tahu dengan detil tentang hidupmu. Bahkan ketika engkau belum menyatakan isi hatimu, Tuhan sudah tahu. Yang sehingga seperti tadi Coach Simon katakan, ya kita doa itu kan sebenarnya cuma sekedar lapor, sekedar komunikasi. Dalam tanda kutip ya sebenarnya kalaupun kita nggak ngomong sama Tuhan, Tuhan juga udah tahu kok kebutuhan kita. Tuhan juga tahu apa yang kita perlu, kemana kita melangkah, kemana kita pergi, apa yang mau kita kerjain. Tuhan tahu semuanya. Karena ayat-ayat ini katakan bahwa semua hari-hari hidup kita itu ada di dalam kitab-kitabnya Tuhan. Bahkan di dalam kitab Yeremia katakan, aku ini tahu mengenai rancanganku, mengenai masa depanmu. Jadi mari hiduplah bukan berdasarkan rancangan kita, tapi biarlah hiduplah di dalam rancangan Tuhan.
Kalau kita merancang mungkin cuma bisa sampai 1 tahun, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tapi rancangan Tuhan atas hidup kita itu seumur hidup kita. Sejak dari kandungan sampai akhir hidup kita, Tuhan tuh tahu siapa kita. Jadi mari hari ini, seperti apa yang tadi Ko Simon sampaikan, ya jangan andalkan kekuatan kita. Apalagi mau melawan dunia hari-hari ini, nggak bakalan. Tapi ada firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5:4 katakan, iman kita yang mengalahkan dunia. Iman yang seperti apa? Iman yang percaya bahwa hidup kita ini ada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Percaya bahwa Allah kita Allah Immanuel yang sekali lagi tahu hidup kita secara detail. Bahkan tadi digambarkan bahkan tulang-tulang kita ini Tuhan yang menenun, Tuhan yang membentuk sejak di dalam kandungan ibu kita. Maka mari apapun situasi yang kau alami hari ini jangan pernah merasa sendiri. Jangan merasa orang nggak peduli. Kalaupun ada perasaan orang nggak peduli, it's okay. Tapi percayalah Tuhan yang mengenal hidupmu secara pribadi. Tuhan yang peduli akan hidupmu. Tuhan yang tahu betul secara detail tentang hidupmu. Dan dia Tuhan yang sanggup menolong hidupmu. Jadi mari pagi hari ini Bapak Ibu bertumbuh dalam mengenal Tuhanmu. Seperti Tuhan begitu mengenal hidup kita, mari belajar untuk kita mengenal Tuhan, sehingga kita semakin percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, seperti apa yang tadi Kosim mengatakan, kita sedang hidup di dunia yang akan segera berakhir, sehingga akan ada banyak hal-hal yang bisa mengejutkan kita, tiba-tiba saja bisa terjadi, tapi percayalah, di dalam kesemuanya itu, Tuhan tahu. Dan Tuhan bukan cuma sekedar tahu, tapi dia ada di dalamnya. Dia berkuasa, dia berdaulat di dalamnya, di dalam semua situasi yang kita alami. Seperti ya lagu yang hari-hari ini serang merema, berkali-kali Tuhan menolong, berkali-kali Tuhan kuatkan. Kenapa? Karena di dalam rasa sakit kita, dalam lembah kekelaman, bahkan di dalam semua situasi kita, Yesus setia. Dia ada bersama kita. Jadi Bapak Ibu baca lagi pasal ini sepanjang hari ini, renungkan dan alami Tuhan secara pribadi. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih, Coach Sibon. Silakan, Heng. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan, Ko Johan. Nanti ditutup sama Pak Simon. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu, Tuhan. Kami sudah menyelesaikan koram dio kami, Tuhan. Biarlah koram dio kami ini, Tuhan, membawa kami ada di hadirat-Mu senantiasa sepanjang hari ini sampai besok, ya Bapa. Dan setiap saat kami ingin rindu di hadirat-Mu selalu, Tuhan. Mengenal Engkau lebih dalam, hidup dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Ajarin kami, Tuhan, bimbing tuntun, kuasai sertain kami, ya Bapa, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu, Tuhan, layak di hadapan-Mu, dan menjalankan kebenaran-Mu sesuai firman-Mu, ya Bapa. Terima kasih, ya Bapa. Kami berdoa untuk Pak Simon, Tuhan, biar Engkau tambah-tambahkan hikmat, akal budi, pengertian akan firman-Mu, berkati terus kesehatan Pak Simon, istri, anak cucu menantunya, berkati usahanya terus Tuhan. Pakai Pak Simon lebih baik lagi dalam pelayanan maupun usaha, ya Bapak. Jadikan dia berkat dimanapun dia berada, ya Bapak. Terima kasih, ya Bapak. Kami berdoa untuk Ibu Jolasti Rondonuwu yang sedang radioterapi dan kemoterapi, Tuhan, supaya Tuhan kuatkan dan dalam pengobatannya, ya Bapak. Biarlah pengobatannya diberkati dan Julasti Rondonuwu menjadi sehat, ya Bapak. Apapun sakit penyakitnya, biarlah sel-sel dan organ-organ tubuhnya sehat, Tuhan. Pakai dokter dan pakai obat, ya Bapak. Saya berdoa juga untuk pemasangan ring dari Ibu Merianti, ya Bapak, hari ini, ya Bapak. Biarlah Engkau yang memberkati Ibu Merianti, ya Bapak. Engkau berkati kesehatannya, ya Bapak. Engkau berkati terus pemasangan ringnya, Bapak. Pakai dokter, pakai obat, dan apapun segala
untuk kesehatan Bu Marianti Tuhan, biar Engkau memberkati ya Bapak, sehingga kesehatan jantungnya lebih baik lagi ya Bapak. Dan kami percaya pilu-pilu-Mu sudah menyembuhkan Ibu Marianti ya Bapak. Juga memberkati Pak Siregar, Engkau memberkati anak cucu menantunya Bu Marianti ya Bapak. Kami berdoa juga untuk kesehatan Bu Dorcas Tuhan. Kami percaya semakin hari semakin baik, semakin hari semakin sehat, karena ada Tuhan yang selalu menyertai Bu Dorcas Tuhan, menguatkan, membimbing, menuntun, menguasai, dan juga kami percaya Engkau juga memakai dokter yang memakai obat-obatan, dan kami percaya Ibu Dorcas semakin hari semakin sehat ya Bapak. Berdoa juga untuk Ibu Riana ya Bapak, biar Engkau pasca operasi ini membawa lebih baik lagi ya Bapak kesehatan kakinya ya Bapak, sehingga tulang kakinya bisa sehat, kuat, dan bisa sempurna lagi ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, berkati juga Pak Yosia, anaknya, berkati semua ya Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, biar Indonesia ini semakin hari semakin baik, semakin hari semakin makmur, alamnya semakin baik Tuhan, ekonominya Engkau berkati ya Bapak, apapun yang terjadi di ekonomi Indonesia, Tuhan ada di sana ya Bapak. Memberkati terutama anak-anak-Mu ya Bapak, memberikan kekuatan, pemeliharaanmu tetap ada bagi anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat apa yang sudah kami dapat rasakan, kami nikmati, dan kami jalani semua dalam hidup ini. Kami tahu Tuhan, ada beberapa hal kelemahan kekurangan kami, tetapi kami bersyukur kami punya Allah yang Maha Tahu, Allah yang penuh dengan keberkatan, Allah yang penuh dengan kekuatan yang dapat menuntun kami, dapat membawa kami sehingga kami bukan orang yang kemarin lagi Tuhan. Tetapi hari ini kami mau lebih baik Tuhan dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Tolong bagi semua kami Tuhan. Apa yang kami rasakan, kami alami, kami percaya Tuhan ada di sana untuk menolong, memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami mau terima berkat-Mu, berkat damai sejahtera, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini dan sampai seterusnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amsyah kok. Yuk. Will, gimana Will? Yo, Pak OTW, lagi. Aman. Buyung gimana Mr. Lee kita? Ada Mr.